Rema hari ini 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ada sebuah kisah di Alkitab yang sudah sering kita dengar. Kisah tentang ketika Paulus dan Silas ditangkap, lalu dipenjara serta dibelenggu dan dipasung kakinya dengan kuat. Kondisi dan situasi tersebut seharusnya membuat mereka sedih, patah semangat, atau mengeluh kepada Tuhan. Namun sebaliknya, justru mereka memilih untuk berdoa dan menaikkan penyembahan kepada Allah. Seakan-akan mereka tidak mengalami penderitaan. Ketika mereka sedang berdoa dan menyanyikan penyembahan kepada Allah, terjadilah gempa bumi yang membuat semua pintu penjara dan belenggu mereka terbuka. Bukan suatu kebetulan peristiwa tersebut terjadi bersamaan, tetapi karena Paulus dan Silas tahu seberapa besar kuasa doa dan penyembahan. Seringkali kebanyakan dari kita sebagai orang Kristen tidak mampu menjaga mulut kita untuk tidak memperkatakan hal-hal yang negatif ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Begitu masalah datang, seketika itu pula kita lebih sering melontarkan omelan, keluhan, dan persungutan. Belajar dari kisah Paulus, sekalipun ia menghadapi masalah berat, itu tak membuatnya larut dalam kepedihan dan mengasihani diri sendiri. Malah ia bertekad untuk berdoa dan memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya di segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, dan susah atau senang. Ketahuilah bahwa ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan, kita sedang mengaplikasikan iman kita dalam perbuatan. Sama seperti tubuh jasmani perlu makan, tetapi juga perlu bergerak atau berolahraga agar menjadi kuat dan sehat. Begitu pula dengan manusia roh kita. Agar kehidupan rohani kita menjadi solid, tidak hanya cukup berdoa saja, tetapi juga perlu untuk membangun kehidupan penyembahan kita. Karena doa dan penyembahan adalah satu paket, maka perlu bagi kita untuk melakukan keduanya, sehingga kita pun bisa mengalami keajaiban penyembahan dan melalui kehidupan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Menurut Anda, mengapa doa penyembahan harus dilakukan keduanya? Bagaimana kehidupan doa dan penyembahan Anda selama ini? Sudahkah Anda lakukan keduanya? Apa manfaat yang Anda rasakan dalam hidup Anda ketika Anda memiliki kehidupan doa dan penyembahan? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat konsisten dalam melakukan doa dan penyembahan dalam hidup kami. Karena kami percaya, doa dan penyembahan akan mendatangkan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa dan penyembahan adalah satu paket yang harus dilakukan keduanya.